alhamdulillah udah bisa dilewati kendaraan roda 4 di sananya. Nah, airnya bisa keluar di sini. Mungkin ada bapak-bapak kami, kami di mana saja berada, sekiranya ada berupa bantuan mungkin bisa kita optimalkan dulu kepada air bersih. Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung memang membutuhkan tikar karena tikar yang ada di masjid ko lah hancur sadunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, berado ketemu lagi di channel kampung kita. Ini sana kita ada di atas jembatan pengairan yang ada di Tarusan, tepatnya di jalan menuju Kampung Tanjung. Hari ini kita akan melihat bagaimana perkembangan yang ada di Kampung Tanjung, kemudian Kampung Lubuk Ganggo Bawah dan Lubuk Ganggo Ateh, kemudian Kampung Melayu dan beberapa daerah lainnya yang ada di sini sana yang terdampak banjir. Mudah-mudahan tidak ada lagi banjir susulan, karena yang di daerah Kampung Tanjung itu udah ada banjirnya 4 kali. Dan beberapa hari yang lalu kita kesini, waktu itu sedang dibangun jembatan darurat di depan Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung. Mudah-mudahan hari ini udah selesai dan mudah-mudahan udah bisa kendaraan roda 4 masuk ke Kampung Lubuk Ganggo Ateh. Ini kondisinya sekarang sana. Hari ini hari Jumat. Ini di sebelah kiri kita Lubuk Ganggo Bawah. Yang ini di sebelah kanan itu masih sama dengan sebelumnya tuh, masih tertutup lumpur. Ini kita akan coba dulu ke arah Lubuk Ganggo Bawah sana. Ini kondisi di Lubuk Ganggo Bawah, kayaknya rumahnya udah jauh lebih bersih daripada sebelumnya, dan kayaknya recovery-nya udah bagus sekali, dan mudah-mudahan cepat pulih. Ini di depan SD Kampung Tanjung. Ini kayaknya masih, ini barang-barangnya udah keluarkan semua sana karena ada rusak. Ini kondisi sekarang di Kampung Lubuk Ganggo Bawah, tanggal 5 April 2024. Ini jalannya masih becek juga sana, kita harus ekstra hati-hati kan nih. Kita menuju Kampung Tanjung. Ini di depan Masjid Nurul Ibadah sana. Ini di jembatan darurat yang alhamdulillah udah bisa dilewati kendaraan roda 4 di sananya. Nah, ini kita di depan Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung sana. Nih masyarakat lagi gotong royong membangun jembatan darurat ini ya. Ini alhamdulillah udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Ini alhamdulillah. Karena ini ke arah Kampung Tanjung, dan kayaknya masjidnya juga udah bersih. Kemungkinan yang masih tinggal itu bagian tempat berwudu sana. Ini ya. Ya, kita di bagian saluran airnya sana yang, oh ya alhamdulillah nih kayaknya udah diapain, dinormalisasi kembali. Dia ini ke arah masjid, dan kayaknya di bagian ini dipecah jadi 2 nih sana nih. Oh iya, nih. Jadi kalau seandainya
debit airnya terlalu besar, nanti kemungkinan bisa mencah satu ke arah sini dan satu lagi ke arah sini, ke arah masjid, yang ini ke arah sawah. Ini kondisinya sekarang di Kampung Tanjung sana. Hari ini tanggal 5 April 2024, hari Jumat sana, sekitar jam 10 pagi. Alhamdulillah untuk normalisasi salurannya, airnya ini sana, sungai kecilnya ini udah aman. Tapi tadi kita dapat info juga yang masih sangat mereka butuhkan sekali adalah saluran air bersihnya, karena di sini mereka memakai saluran air bersih dari arah atas sana, tapi karena longsor kemarin itu akhirnya saluran airnya itu rusak, pipanya rusak. Jadi ada sekitar lebih kurang 60 kakak yang terkendala dengan air bersih sekarang sana. Dan ini saluran air pipanya dari sini sangatnya. Ini salah satunya. Ini pipanya udah rusak. Ini kita bareng Pak Liman sekarang. Ini lagi rusak. Dari sini sampai ke ujung sana juga udah rusak. Dan ini juga, jadi dari sini sampai ke sana tuh rusak. Aliran airnya sangat ya, saluran. Yang ini. Ini kayaknya rusak juga nih. Sampai ke ujung sana. Sampai Pandakin kok. Oke. Nah, ini. Aku petang tambah ancak. Sore lalu di mana? Oh, berarti dari sini sanaknya. Nih, dari sumber. Dari sini putusnya. Ini berapa meter kira-kira, Pak? Kalau itu perkiraan sekitar sampai 50 lah. Satira? 120 meter lah. 120 meter ya. Iya. Berarti yang ke saluran ke Lubuk Ganggu bawah tuh tidak aman? Aman. Ini Oh. dari dekat rumah Bu Suartati tadi arah Kasiko. Nah, itu boleh kita rusak. Berarti saluran airnya mati sana nih. Enggak KW tambah ya sekitar 120 meter lah. Ya, lebih kurang 120 meter sana. Jadi kendalanya sekarang Pipa 3 inci. Pipa 3 inci ini ya. Jadi kendalanya dengan air bersih sekarang. Jadi tapi yang bagian sini saya atas sudah aman. Tinggal yang bagian sini sampai Penerima manfaat lebih kurang 70 kakak. 70 kakak, Pak. 70 kakak. Berarti yang di Kampung Tanjung kah? Samo. Sama Lubuk Ganggu bawah. Berarti mati total airnya mana? Mati total. Biasanya kan sampai rumah Bendi. Iya, iya. Rumah Bendi itu jembatan Putui. Itu hilang habis, Pak. Saluran biar Putui. Jadi di rumah Bendi itu adalah sekitar 20 kakak. Tapi gini tidak bisa untuk mengalirkan karena kan jembatan putus nak. Jembatan Putui. Jadi kira-kira awak di situ Kampung Tanjung namanya Kampung Terendam sama Lubuk Ganggu bawah itu ada sekitar 70 kakak. Iya, Pak. Jadi itulah kendala kini pun semenjak banjir sampai saat ini. Kalau untuk air minum itulah melalui air isi ulang. Iya. Kalau mandi kan agak susah. Iya, Pak. Ada yang bikin sumur. Kalau yang punya uang oke lah. Kalau tidak punya uang terpaksa jauh. Ya, itu harus ulang-ulang kalau lurah ya. Ya. Ya, di sana teman-teman berada. Ini kendala yang sekarang ada di Kampung Tanjung dan Lubuk Ganggu bawah, itu kendala dengan air bersihnya, sumber air bersihnya, karena saluran pipanya udah rusak. Ini ada banjir nih. Cuman sampai di sini. Ya, mulai dari sini sampai ke sebelum masjid tadi dah. Kan ya. Yang ini bisa nih. Ini air bisa nih. Nah, airnya bisa keluar di sini. Air bisa keluar di sini sana, tapi dari saluran Kuat. alirannya cukup kuat di sana ya. Untuk saluran ke bawah. Nah, untuk saluran ke bawah tuh pipanya udah rusak. Nah, ini jadi sambungan dari ini ke arah ke bawah sini sampai ke Lubuk Ganggu bawah. Tapi yang rusaknya sudah sekitar 120 meter sana, lebih kurang. Jadi sangat butuh sekali bantuan untuk ini sana.
Apalagi di bawah ada masjid. Oh ya, di masjid ya juga satu ya. Ada masjid. Untuk mengambil itu susah. Kalau diambil dari bandar airnya kotor. Kotor Pak ya. Oh. Dari sana. Dari ujung sana kita udah cek saluran pipa airnya yang rusak. Itu kalau diperkirakan dari sampai sini ada sekitar 150. Ini dari sampai ini masih rusak. Yang ini juga nih satunya. Nih hari ini pagi ini kita bersama Pak Liman nih, pemuka masyarakat dari Kampung Tanjung. Nah Pak, jadi berapa kira-kira Pak panjangnya Pak? Kalau panjangnya kita perkirakan sekitar 150 meter, 3 ruang tiang listrik. Dari rumah Pak Mardison sampai ke rumah Bu Suartati. Sebagai penerima manfaatnya sekitar 70 kakak. Iya Pak. Di sini Kampung Tanjung atau Kampung Tarandam ada sekitar 30 lebih. Di Lubuk Ganggo bawah juga sekitar 30 lebih. Jadi kita perkirakan sekitar 70 kakak. Sementara sebelum ini saat jembatan gantung di rumah Bendi masih layak, itu sampai ke sana. Untuk penerima manfaatnya ada sekitar 20 kakak juga di sana. Karena terputus jembatan kita, ya penerima manfaatnya saat ini yang membutuhkan sekali sebanyak 70 kakak. Itu untuk di Kampung Tanjung dan Lubuk Ganggo. Jadi sudah sekitar 1 bulan masyarakat kita kesulitan air bersih. Apalagi untuk sumber mandi dan minum. Kalau minum oke lah, untuk dengan kita pakai dengan air isi ulang. Tapi kalau untuk mandi tentu masyarakat kita langsung ke bandar, dan rumah-rumah masyarakat ini tidak ada mempunyai air. Itu sebagai kendala utama kita masyarakat di Kampung Tanjung. Jadi mungkin ada bapak-bapak kami di mana saja berada, sekiranya ada berupa bantuan, mungkin bisa kita optimalkan dulu kepada air bersih. Jadi panjangnya sekitar 150 meter, kalau kita perkirakan sekitar 40 batang pipa, panjang 6. Itu Ukuran berapa? Ukuran 3 inci. Dan aksesoris lainnya itu kalau di sini ada sekitar 22 rumah rusak dengan klem sadelnya karena sudah tercabut banjir, pipa sudah keluar, klem sadelnya yang kayak begini. Ini ukuran 3 inci. Rata-rata rumah masyarakat kita sekitar 20 rumah itu sudah tidak layak lagi dipakai. Mungkin untuk informasi kami yang mewakili masyarakat atas nama Pak Liman, juga sebagai kaur tata usaha umum di Nagari Duku Utara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, sana di Murado kita berharap mudah-mudahan ini saluran airnya udah kembali normal dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Lubuk Ganggo dan Lubuk Ganggo bawah dan Kampung Tanjung ini. Karena untuk sekarang mereka untuk mandi dan air bersih, untuk air minum itu kesulitan sekali. Ya, kita berharap mudah-mudahan cepat kembali seperti sedia kala sana. Karena memang kendalanya sekarang untuk mandi. Kemudian kalau untuk air minum itu bisa dengan isi ulang. Tapi kalau untuk mandi ya terpaksa mereka harus pergi ke aliran air ke arah sana atau ke arah sana yang kan lumayan jauh. Dan kemudian juga kendala di masjid. Di masjid juga kendalanya untuk baru wudhu sana. Oke, mudah-mudahan nanti ada bantuan segera dan mudah-mudahan ini cepat realisasi. Amin ya rabbal alamin. Ini sana kondisi di samping masjid Nurul Ibadah. Ini masyarakat lagi goro juga untuk membersihkan masjid. Ini ya. Ini karpetnya udah. Karpetnya kotor. Dan yang di dalam masjid kayaknya udah bersih, kayaknya udah dimanfaatkan untuk sholat kayaknya. Malam tuh lah bayang sih Pak. Alah Pak ya. Alhamdulillah malam udah sholat di sini, sholat tarawih. Ini kondisinya sekarang dan alhamdulillah nih jembatan daruratnya udah bisa dipakai. Dibuat dari batang kelapa. Nih ya.
Di sana kondisi terkini di Kampung Tanjung, tepatnya di Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung, Duku Utara. Ini 10 buah Tiko. Hah? Tadi 10 buah Tiko kalau. ini karpetnya lagi rusaknya. Ini Pak. Wah itu sana nih yang butuh tikar nih ya. Bo sebagai pengurus Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung memang membutuhkan tikar karena tikar yang ada di masjid ko lah hancur sadunya. Ya, bagus Pak. Seperti yang kita lihat keadaan kini ko. Kok kini mesti ada sekitar 2 lembar tikar yang ada di dalam rumah saji saat kini ko. Iya, Pak. Jadi rencana beko di waktu salat Jumat mungkin tikar 2 lembar kepada masyarakat yang membawa Sajadah masing-masing. sajadah masing-masing. Iya, Pak. Jadi kalau ada uluran tangan atau bantuan dari seluruh masyarakat, mohon bantuannya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Karena memang udah yang batu udah nih, udah kotor semua sana. Jadi ada 2 tikar ya yang di dalam. Jadi uluran tangan sana di Berado sangat dibutuhkan juga sana nih. Nih, tadi kita dengan Pak John, pengurus Masjid Nurul Ibadah. Dan kendalanya masjid ini kekurangan tikar untuk sholat anak, karena memang udah penuh dengan lumpur. Jadi ada yang tersisa hanya 2 tikar aja yang bisa dimanfaatkan. Dan alhamdulillah untuk sholat tarawih malam udah bisa dipakai masjid ini sana. Tapi kendalanya kemungkinan air bersihnya yang mungkin masihnya bersumber dari sumur yang tapi kayaknya kurang bersih juga. Tapi seperti tadi yang kita cek juga dari arah sana juga dari Kampung Terandan, Kampung Tanjung, itu saluran airnya pipanya putus, yang mana pipa itu dimanfaatkan dipakai untuk saluran air rumah di sini sekitar lebih kurang 60 kakak. Tapi sekarang masih terkendala juga karena masih putus di sini. Nah, beginilah keadaan di depan Masjid Nurul Ibadah Kampung Tanjung, Kenagaran Duku Utara, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat.